Oke, saya review dikit kuliah terakhir, yaitu mengenai teorema nilai rata-rata fungsi dan teorema nilai rata-rata integral. Jadi, saya harus mundur ke halaman ini. Jadi, nilai rata-rata fungsi, jadi kalau ada sebuah fungsi f(x) seperti ini, di antara selang AB, maka nilai rata-rata fungsi adalah nilai ini ya. Nilai integralnya dibagi lebar selangnya. Itu nilai rata-rata fungsi. Nah, sedangkan teorema nilai rata-rata integral itu mencari titik C yang memenuhi hubungan tadi. Gitu ya. Kalau tadi kan nilai rata-rata fungsi adalah integral ini dibagi B min A. Itu sama dengan FC. Itu nilai rata-rata fungsi. Sedangkan titik C yang memenuhinya itu disebut titik yang memenuhi teorema nilai rata-rata integral. Nah, supaya lebih gamblang kita bahas contohnya, kemarin belum. Oke, kita bahas satu-satu. Saya tulis saja. Saya crop langsung 2 soal supaya nggak terlalu banyak bolak-baliknya. Nomor 1 udah belum ya? Kemarin lupa. Ya udah, nggak apa-apa dibahas lagi juga. Oke, nomor 1 dulu. Tentukan nilai rata-rata fungsi. Ingat, nilai rata-rata fungsi adalah integralnya dibagi lebar intervalnya. Jadi yang nomor 1, nah, nilai rata fungsi ini pada interval ini adalah apa aja lah namanya, mau f a v g boleh atau apa, sama dengan integralnya min 1 sampai 2 f(x) dx ya, dibagi lebar intervalnya 2 dikurangi min 1. Kemarin udah ya, nggak apa-apa lah, saya hitung lagi. Ini menjadi min 1, 2, 1 min x kuadrat dx dibagi 3 sama dengan, tinggal dihitung, ini menjadi x dikurangi 1/3 x pangkat 3, batasnya min 1, 2 dibagi 3 sama dengan berapa tuh? 2 dikurangi 1/3 kali 8 dikurangi min 1 ditambah 1/3 min 1 pangkat 3 dibagi 3 sama dengan sekian. Ya, itu namanya nilai rata-rata fungsi. Nah, yang nomor 2 coba lihat ya. Belum kemarin. Nilai rata-rata, tentukan titik yang memenuhi teorema nilai rata-rata integral pada fungsi ini. Nah, oke. Kita lihat teorema nilai rata-rata integral adalah mengatakan ada titik C, sehingga ini sama dengan FC kali B min A. Dicari titik C-nya. Ya. Balik ke sini, jadi yang nomor 2 itu dicari titik C sehingga apa? FC sama dengan integral AB fx dibagi B min A. Saya tulis ini dalam bentuk yang lain. Ini bentuknya seperti nilai rata-rata fungsi ya. Jadi yang ruas kanan itu memang nilai rata-rata fungsinya. Gitu ya. Ini nilai rata-rata fungsi, tapi kita mencarinya titik C yang menyebabkan FC-nya bernilai sekian. Kita lihat lagi ini ya. Versinya agak beda, saya nulis FC sama dengan integral dibagi ini. Ya, sama aja.
Oke, tinggal kita masukkan aja, jadi ditarik C. Fungsinya ini, kita masukkan ke ruas kiri, FC menjadi 1 min C kuadrat. Kemudian integralnya dari min 1 sampai 2, fx-nya 1 min X kuadrat, dx dibagi B min A-nya 2 dikurangi min 1. Nah ini tadi nilai rata-rata fungsi, udah kita hitung kan sama fungsinya nih. Sama ya. Jadi coba ini dihitung dulu aja. 2 dikurangi 8/3 tambah 1 dikurangi 1/3. Walah susah. Dibagi 3 sama dengan berapa tuh? 2 tambah 1 3. 8/3 ini 9/3. 0 ya? 0 ya? Iya, Pak. Nah, oke, biarin aja kalau 0 ya 0. Oke, jadi kita mencari ini 1 min C kuadrat. Ini kan kebetulan soal 1 dan 2 fungsinya sama, intervalnya sama. Jadi ini udah dihitung tadi 0. Hasil nomor 1, ya C kuadrat sama dengan 1. Maka C-nya sama dengan, ingat menarik akar ada plus min 1. Gitu. Nah, tapi kita pakai nilainya yang 1. Kenapa? Karena ini terdapat C di antara ABO, ya bisa min 1, bisa 1, ada 2 titik. Ya nggak apa-apa. Karena harus ada C-nya di antara AB, di antara ini, min 1, 2. Jadi C1 sama dengan min 1, ada di dalam interval ini. C2 sama dengan 1, juga ada di interval itu. Dua-duanya memenuhi. Ya. Ingat, jadi sama aja rumusnya, cuma ini mencari C-nya. Kalau teorema nilai rata-rata integral, kalau nilai rata-rata fungsi itu FC-nya. FC-nya berapa? Oke, begitu mudah ini. Nomor 3, saya crop dulu. Oke. Masuk sini. Kalau ada pertanyaan, tanya ya langsung ya. Jangan nunggu selesai. Oke. Bentar lagi harus dipanggilin nih, jam ngantuk ini. Zoom-nya hidup, nanti orangnya tidur. Coba kita lihat. Populasi penduduk dunia dimodelkan dengan persamaan ini. Jumlah populasinya adalah ini. Dengan T adalah waktu dalam satuan tahun. T sama dengan 0 itu tahun 1900. Jadi tahun 1900 jumlah penduduknya. Masukkan T-nya 0. Ini pangkat 0 jadi 1. Jadi jumlah penduduknya sekian. Ya, yang depannya. Ini jumlah penduduk tahun 1900 hanya ini aja. Waktu T-nya 0. Ini 1 pangkat 0, ya 1 gitu ya, 1,01 pangkat 0. Berapa rata-rata jumlah penduduk pada abad ke-20? Ingat abad ke-20 tuh kita, kalau saya ingat segini, abad ke-1 itu tahunnya dari tahun 0 sampai 100 ya. Abad kedua dari 100 sampai 200. Jadi abad ke-20 itu dari 1900 sampai 2000. Ya, itu abad 20. Oke, jadi di sini kita seolah punya interval waktu P-nya itu antara 1900 sampai 2000. Namun karena P sama dengan 1900 itu konvensinya T sama 0, jadi yang kita pakai bukan yang ini, tapi yang dipakai adalah dari 0 sampai 100. Ya. Kenapa? Karena ini dianggap T0 tahun sekian.
Jadi penduduknya juga ini waktu 1900 bukan dimasukin T-nya 1900, tapi pada saat 1900 T-nya itu 0. Gitu ya. Pada saat tahun 2000 T-nya 100. Nah, berapa rata-rata jumlah penduduk? Nah, ini soalnya ini udah ada fungsinya, intervalnya ini. Maka rata-rata jumlah penduduk antara sampai dengan T100 itu abad 20 itu ya udah tinggal ini integral dari jumlah penduduknya, atau sorry saya tulis dalam rumus dulu, integral jumlah penduduk dari 0 sampai 100 dibagi interval waktunya sama dengan 0-100 masukkan fungsinya 1,43653 kali 10 pangkat 9, konstanta aja itu 1,01395 pangkat T dt dibagi bawahnya 100. Nah, ini tinggal dihitung saja. Coba masih ingat nggak ini? Integral A pangkat T dt apa? Siapa yang masih ingat? Tolong dikasih tahu. A pangkat T per ln A, Pak. Ah, mantap. A pangkat T per ln A. Konstanta ya, tapi kalau nanti pakai batas nggak ada konstantanya. Ada yang tidak ingat? Kalau ada yang tidak ingat, saya akan jelaskan lebih lanjut. Siapa yang nggak ingat? Saya, Pak. Saya, oke. Nah, kenapa ini? Coba kita lihat. Kalau gitu, kita balik sekarang. Saya mencari ini. Kalau saya punya Y sama dengan A pangkat T, saya cari turunannya. Gimana mencari turunannya? Nah, Y fungsi T ya di sini ya. Y fungsi T. Saya mau nyari DY dt, atau sama aja Y aksen T. Mau saya cari. Nanti hubungannya dengan integralnya ya tinggal balikannya. Oke. Untuk nyari DY dt, ini saya hapus dulu. Kalau ada pangkatnya berupa variabel bebasnya, ya entah sin T, entah T pangkat 3, caranya dilonkan kalau ada pangkatnya memuat fungsi ya. Pangkatnya memuat fungsi. Jadi dilonkan. Ln A, ingat A-nya konstanta. Ln Y sama dengan pangkat, gunanya dilonkan supaya ini. Nah, supaya gitu. Ya, supaya turun si variabel bebas yang ada di pangkat itu. Kemudian baru saya turunkan terhadap T ya, variabelnya kan T. Baru kita pastikan dulu T di ln A. Ln Y diturunkan seperti Y. Jangan lupa Y aksen, aturan rantai. Ini T kali ln A konstanta. T aja diturunkan jadi 1. 1 kali ln A, ya ln A saja. Jadi Y aksen sama dengan apa? Y ln A. Y aksen sama dengan Y-nya kembalikan ke fungsi awalnya ini. A pangkat T ln A. Jadi kalau saya punya fungsi ini, turunannya ini. Tentunya balikannya berlaku. Integral dari A pangkat T ln A dt ya sama dengan A pangkat T. Gitu ya. Ya konstantan nanti terakhir. Gitu. Fungsi balikannya. Terima kasih, Pak. Nah, udah paham sekarang? Udah, Pak. Pangkat T. Kalau kedua ruas saya bagi dengan ln A, kan jadinya gini.
Ln A kan hanya konstanta aja. Ln A ya tambah konstanta. Ini mau konstanta per ln A juga boleh, konstanta aja juga boleh, karena konstanta dibagi bilangan ya tetap konstanta. Oke, nah ini saya perlukan untuk ngitung ini. Ini yang saya buletin adalah konstanta, langsung keluarkan aja. 9. Ini diintegralkan menjadi A pangkat T, kan ini A-nya sekian. A pangkat T menjadi 1,01395 pangkat T dibagi ln 1,01395. Ini ada 100 di sini. Masukkan aja T-nya antara 0 sampai 100. Ya, kali hitung ya. Masukkan T-nya 100, masukkan T-nya 0. Nah, nanti kalau ujian UTS atau UAS angkanya gini ya kalian jangan hitung pakai kalkulator karena nanti nggak boleh pakai kalkulator. Tulis aja gini. 1,0195 100 dibagi dikurangi dulu 1,43653 kali, kehabisan tempat, saya hapus lagi ini. Terus kali 10 pangkat 9 kali 1,01395 pangkat 0 ya, pangkat 0 sih 1, ini berarti 1, seluruhnya dibagi 100 ln, biarkan aja ini gini. Biarkan gitu ya, nggak usah dihitung. Kan kita nggak bisa ngitung ini kalau nggak pakai kalkulator. Begitu. Oke, lanjut. Kalau nggak paham nanya ya. Kalau nggak paham nanya. Nah, saya lanjut lagi dengan ngitung sekarang volume. Kalau di bukunya ada dulu terapan mengenai apa? Lupa saya topiknya, nanti saya taruh di belakang itu. Kita sekarang pindah ke menghitung volume benda. Volume benda nanti ada 3 macam yang akan kita hitung, 3 macam cara itu ya. Yang pertama dulu untuk benda seperti ini. Diberikan sebuah benda pejal, benda yang ada isinya gitu ya. Termasuk dalamnya. Yang luas irisan penampangnya di setiap titik X diketahui. Maksudnya apa? Ini artinya gini. Ini ada benda yang abu-abu ini, ujungnya ya ini pink. Kemudian ini ada sumbunya, sumbu dari benda ini. Sumbunya di sumbu X. Dan benda ini terletak paling kirinya di X sama dengan A sampai X sama dengan B. Gitu ya. Nah, kalau katakan di sini diberikan, saya kembali di sini, titik X sama dengan 3, gitu ya, maka luas penampangnya ini diberikan rumusnya. A3 yang nggak tahu rumusnya apa, ini diberikan rumusannya. Kalau di soal nanti ya luas penampangnya harus dirumuskan bahkan. Kalau di sini diberikan misalnya titik 8, nah luas penampangnya bisa dihitung di sini. Itu A8, udah ada rumusnya. Jadi di setiap titik X antara AB ini, luas penampangnya diketahui. Ya, jadi kalau ini ada titik X sembarang, di sini yang saya gambar, titik sembarang, AX-nya itu diketahui rumusnya. Misalnya AX sama dengan X kuadrat tambah 1 misalnya ya. Atau AX sama dengan X kali sin X. Pokoknya rumusan luas penampangnya diketahui. Di setiap titik antara A sampai B. Bendanya seperti itu. Saya bersihkan dulu lagi. Nah, AX-nya diketahui. Kita mau menghitung berapa volume bendanya. Gimana caranya? Nah, ini akan, kalau kalian sudah meresapi yang hitung luas, yang ini gampang.
Bedanya luas itu persegi panjang, ini tuh silinder nanti. Silinder yang ujung-ujungnya belum tentu lingkaran ya. Ini perlu nggak ya? Sebentar, saya mau lihat. Open aja lah. Kok nggak bisa sih? Udah aja, nggak usah pakai animasi, biarin aja. Nah, prinsip ngitungnya gini. Kalau kemarin luas ya, saya ulangi luas karena untuk melihat analoginya. Ini kemana ya pensilnya di sini? Kok tidak ada? Saya tulis bisa ya, nggak apa-apa. Kalau bisa sih. Bentar. Bentar. Saya mau nge-review di sini aja lebih enak. Yang ngitung luas. Kemarin waktu menghitung luas, kita lihat kalau ini ada fungsi sama dengan fx. Untuk ngitung luas, prinsipnya kita ambil partisi ya. Xi min 1, kemudian Xi, kemudian pilih wakil, namanya X garis. Buat apa wakil? Buat bikin persegi panjang, yaitu titik wakil ini, mana merah, dihitung, ini menentukan tingginya. Yang di kiri kanannya, ikutin aja tingginya. Jadi ini dibuat sebuah persegi panjang gitu ya. Dan kita hitung sebagai delta L. Nah, yang akan analogi kita lakukan di sini. Prinsipnya gini. Bentuk partisi sepanjang AB. Kayak ngitung luas sama ya. Perhatikan partisi yang ke I. Ini. Ambil aja sembarang ini. Xi min 1 sama Xi. Pilih wakil. Nah, di titik wakil Xi garis, kan luas penampangnya diketahui rumusnya. AXI garis. Itu adalah rumus luas penampang di titik Xi garis gitu ya. Di situ. Bentuknya kita nggak tahu, tapi luas penampangnya tahu. Nah, prinsipnya sekarang sepanjang Xi min 1 sampai Xi, luas penampangnya itu dihampiri sama semua, diwakili ini. Nah, gitu. Jadi luas penampangnya, ini kalau saya perbesar yang ini di sini, ini titik Xi garis, luas penampangnya adalah yang abu-abu ini. Nah, kiri kanannya dianggap seragam, kayak waktu bikin persegi panjang kalau ngitung luas. Sama itu. Ya, aproksimasi sama. Sepanjang Xi min 1 sampai Xi, maka irisan penampangnya adalah seragam, yaitu AXI garis. Ini udah ada rumus yang bisa dihitung nanti. Nah, sekarang kita hitung volume ini sepanjang interval ini. Volumenya menjadi apa? Yaitu luas penampang kali tingginya ini. Tingginya adalah delta Xi. Nah, maka delta volume adalah luas penampang kali tingginya. Itu ya. Jadi prinsipnya integral itu sesuatu yang tadinya nggak teratur di dalam partisi yang kecil, yaitu Xi min 1 sampai Xi, itu dibuat menjadi teratur. Nanti konsepnya setelah melewati konsep limit jumlah Riemann, didapatlah volume seluruhnya. Dan itu bukan aproksimasi lagi, betul-betul volume bendanya. Ya. Nah, kalau udah tahu ini kayak waktu ngitung luas gampang, volumenya adalah tinggal integral Xi garisnya jadi X, delta Xi-nya jadi dx. Intervalnya sepanjang partisinya. Ya, prinsipnya ini aja. Cuma soal-soal yang ini biasanya harus merumuskan AX-nya yang kadang susah.
Rumusnya cuma ini. Oke, kita lihat ya contohnya. Yang pertama dikasih tahu gambarnya. Yang kedua nanti tidak. Yang ketiga dikasih tahu karena rumit. Coba ya kita bahas ini. Alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi oleh grafik ini. Ingat alasnya nih, bawahnya. Nah ini kalau digambar, gambarnya, atau saya tulis aja. Saya tulis. Atau digambar, ini ada jawabnya. Buka aja. Nah, alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi oleh grafik ini, sumbu X dan sumbu Y. Sorry, ini salah soal harusnya. Sumbu X positif. Tambahin. Sumbu X positif. Kurang, kalau enggak nanti salah. Dan sumbu Y positif. Ya, tulisannya. Coba kita lihat grafik ini. Gimana grafik ini? Grafik ini kalau digambarkan parabola membuka ke bawah, puncaknya saat X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Jadi di sini 1. Ini parabola membuka ke bawah gitu. Nah, ini adalah grafik itu. Kemudian dibatasi oleh sumbu X positif yang ini, sumbu Y positif, dan grafik parabola. Jadi yang saya gambar ini adalah yang hijau ini. Ya. Coba betul nggak waktu Y-nya 0, kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 2 ya. 2 dan min 2. Min 2-nya nggak dipakai, hanya yang di positif aja. Oke, jadi daerah hijau ini sama dengan ini. Saya hapus lagi ini supaya nggak terlalu. Nah, alasnya ini, jadi benda itu bawahnya ini. Bawahnya. Nah, harus bisa hati-hati menginterpretasikan ini. Bila penampang-penampang atau irisan-irisan penampang dari benda tadi yang tegak lurus sumbu X berbentuk persegi ini ya. Kalau sekarang istilahnya persegi, zaman saya dulu namanya bujur sangkar. Persegi. Artinya irisan penampang benda yang tegak lurus sumbu X. Jadi menggambarkannya gini, ini itu alasnya, tadi alas benda. Jadi bawahnya. Jadi saya gulingkan ini supaya tidur. Jadi kayak gini ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini ditidurkan nih. Ini alasnya nih. Alasnya yang hijau. Kemudian penampang yang tegak lurus sumbu X. Jadi kalau saya bikin bidang yang tegak lurus sumbu X ini, bidang tegak lurus sumbu X nih, bidang ini. Nah, wah nggak kelihatan tegak lurus ya. Ini bidang yang tegak, irisan dengan bidang yang tegak lurus sumbu X. Ini sumbu X, ini bidang ini tegak lurus sumbu X kan. Nah, irisannya itu berbentuk persegi ini. Ini persegi ini, yang ini. Irisan penampangnya gimana? Kalau yang paling pinggir irisan penampangnya ini. Kalau yang di sini irisan penampang tegak lurus sumbu X. Irisan penampangnya ya kurang lebih gitu ya. Ini lurus dulu, sorry. Ini berarti irisan penampangnya sini, 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 sini. Nah, tegak lurus sumbu X. Yang di sini makin kecil. Pokoknya berbentuk persegi gitu ya. Nah, udah nggak bisa gambar saya. Persegi ya. Yang di paling kanan ya titik aja. Bisa membayangkan bendanya. Jadi ini alasnya, bawahnya. Kemudian ini penampang yang tegak lurus sumbu X berbentuk persegi. Paham nggak gambarnya? Coba saya tanya dulu, Mira. Iya, Pak. Paham nggak gambar yang saya maksudkan? Belum terlalu, Pak. Nah, nggak terlalunya gimana? Yang pembatasnya, Pak. Pembatasnya itu yang mana? Gambar yang kiri, yang kanan? Yang kanan, Pak. Ini.
ulangi dikit ya sambil saya gambar. Coba. Saya mau coba crop. Atau saya gambar ulang, soalnya saya crop dulu di sini. Nah, harus paham yang gininya, karena kalau tidak, ya berabe. Saya lakukan manual di sini ya. Soalnya, nah, alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi ini. Saya gambar dulu grafik ini. Gambar ya grafiknya. Nah, grafik 1 min X kuadrat per 4 adalah seperti ini. Parabola membuka ke bawah. Ini min 2, 2, 1. Ini Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4. Itu mah paham ya. Kemudian dibatasi juga sumbu X positif, ini sumbu Y positif. Jadi daerahnya di antara grafik, parabola, sumbu X positif dan sumbu Y positif. Itu alasnya, bawahnya benda. Oke, sekarang dilanjut dengan ini. Karena ini alasnya, saya mau gulingkan supaya di bawah. Kan alas. Jadi saya gulingkan gini. Nah, ngegulingkannya terserah, pokoknya asal jadi mendatar. Nah, daerah ini saya gambar ulang parabolanya kira-kira seperti itu ya. Hanya sampai saya gambar hanya dari sini sampai sini. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini 2, ini 1 tadi ya. Ya, jadi miring nulis juga. Itu alasnya. Nah, penampang yang tegak lurus sumbu X. Itu bayangkan bidang yang tegak lurus sumbu X. Jadi kalau ini sumbu X, mana bidang yang tegak lurus sumbu X? Bentuknya kayak gini, bidang tegak lurus sumbu X. Gitu ya. Nah, itulah. Oke, ini tegak lurus sumbu X ditembus sama sumbu X tegak lurus. Paham nggak itu dulu? Ini bidang tegak lurus sumbu X. Nah, ini sama di daerah tadi. Saya kasih warna kuning dulu. Ini tadi alasnya ini, bawahnya. Alasnya tuh yang kuning. Nah, bentuklah bidang kayak gini di setiap titik X dan berbentuk persegi. Jadi saya gambar. Bentuknya di sini. Kalau di sini, ini tegak lurus sumbu X nih. Nah, ini bentuknya persegi. Kenapa persegi? Ya diketahui di soalnya. Bentuknya ini persegi. Persegi. Yang di sini gimana bentuknya? Nah, irisannya gini. Lebih pendek kan? Nah, aduh, saya tidak bisa ngegambar masalahnya tuh. Nah, gitu ya, persegi. Yang di sini mana pendek kan? Ya ini pokoknya persegi. Jadi keseluruhan bandanya yang paling panjang perseginya yang di sini ya. Salah. Nah, jadi bentuk bendanya ke sini, di sini titik. Ke sana titik. Nah, bendanya gitu. Udah terbayang belum? Masih belum? Terbayang, Pak. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita menghitung volumenya. Rumusnya sebenarnya cuma ini aja. Asal kita bisa merumuskan luas penampangnya di posisi X, beres. Kalau ini udah ada, masukkan ke integral. Jadi kalau ini saya hapus dulu ya supaya nggak terlalu banyak coretan. Nah, ini bayangkan posisi X, di sumbu X ya, kita posisi X ya. Nah, saya harus mengetahui ini, yang abu ini luas penampangnya berapa? Ini AX itu berapa? Coba kita rumuskan. Panjang yang saya tebalin ini berapa? Kalau
Kalau dibandingkan dengan di kiri, jadi ini posisi X. Ini posisi X, saya gambar di sini ya. Ini posisi X itu. Ini kan sama nih sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu X juga. Berarti yang ini, yang tebal ini, tak lain adalah setinggi ini itu. Sama aja. Nih, tak lain itu sama aja. Berapa tingginya? Ini tingginya adalah 1 min X kuadrat per 4. Ini kan Y-nya. Y-nya ini. Kalau X-nya di sini, tingginya ya sesuai nilai fungsi ini. Kalau di sini misalnya titik berapa? 0,1, tingginya berapa? Tingginya ya ini masuk ke fungsi ini 1 min 0,1 kuadrat per 4 gitu ya. Kalau X 0,1 ya masukkan di sini 0,1. Kalau X sembarang ya tingginya 1 min X kuadrat per 4. Yang ini tingginya berapa? Jadi ini tadi udah tahu ya tingginya 1 min X kuadrat per 4. Ya yang ini juga 1 min X kuadrat per 4. Apa? Karena kan persegi adanya. Jadi sama sisi-sisinya semua. Jadi luasnya berapa? AX-nya sama 1 min X kuadrat per 4 pangkat 2 ya. Sisi kali sisi. Ini kali ini. Nah, udah dapat AX-nya, gampang volumenya. Ini. AX-nya itu. Maka volumenya tinggal integralkan. Ini lihat, X-nya dari 0 tadi sampai 2. 0 sampai 2, AX, ini AX, ini DX. Tinggal dihitung lima biasa ya. Pangkatkan aja integral polinom kan gampang. Yang susah menginterpretasikan ceritanya kan. Oke. Bisa dipahami? Ya, silakan. Itu tuh kalau misalnya bentuk penampang-penampangnya pasti dikasih tahu di soal gitu, Pak. Bentuk, ininya dikasih tahu. Berupa kalimat. Oh, berarti Kadang-kadang ya kalimatnya bukan tegak lurus. Penampang-penampang yang sejajar sumbu Y. Nah, ini sama aja ya. Penampang tegak lurus sumbu X ini. Kayak ini, bidang ini. Tegak lurus sumbu X atau sejajar sumbu Y. Selalu dikasih tahu kayak gitunya. makasih, Pak. Oke. Kita lihat. Nomor 2. Nomor 1 mah udah dikasih gambarnya. Enak. Nomor 2 sama aja, cuma gambarnya belum dikasih. Saya kerjakan manual ya. Supaya kalau buka solusi kan langsung plok gitu gambarnya jadi. Mikirnya nggak kelihatan. Oke. Wis, kok muncul di sini kamu? Tulisannya kalau terlalu kecil tolong bilang ya. Ini kan tinggal digedein aja sama saya. Nah, kayak tadi, alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi Y akar X dengan Y sama dengan X kuadrat. Saya gambar dulu. Akar X kok hijau. Y sama dengan akar X dan X kuadrat. Saya pakai dua warna berbeda. Y sama akar X, saya bikin merah. Akar X seperti ini grafiknya. Y sama dengan akar X. Ini saya sebut fx gitu ya. Satu lagi Y sama X kuadrat. Saya gambar pakai warna hijau, Y sama X kuadrat. Itu. Ini Y sama dengan X kuadrat, saya namakan GX. Supaya tinggal nyebut fx, GX, nanti terakhir tinggal memasukkan aja fungsinya. Titik potongnya kalau dicari, ini sama dengan ini, di 1,1 ya. Titik potongnya. 1, ininya kalau X1 ya ini 1. Di kedua fungsi. Oke, ini alasnya nih. Alasnya yang saya beri warna kuning ini. Ini alas benda.
tiap penampang yang tegak lurus sumbu X berbentuk setengah lingkaran. Jadi ngegambarnya gimana? Ini mau saya tidurkan dulu. Saya tidurkan benda ini. Sumbu Y-nya digulingkan lah gitu ya. Jadi jelek. Jelek juga. 100 kali juga jelek terus. Udah biarin. Jadi gambarnya ini ada grafik yang hijau gitu ya, melengkung. Nah, saya perlu agak ke kanan. Ngegulinginnya kurang bagus ya. Ini agak gini gulingnya. Supaya nggak terlalu numpuk. Ini ada yang hijau. Agak melebar supaya nggak terlalu sempit. Ada grafik yang merah. Gitu ya. Dan ini sama, yang kuningnya adalah ini tadi. Nah, gitu. Sumbunya ini sumbu X, ini sumbu Y, sama ya. Nah, itu alasnya, bawahnya. Kemudian penampang yang tegak lurus sumbu X. Jadi, soalnya menggambarkan bidang tegak lurus sumbu X. Tapi bawahnya yang kuning tadi. Saya gambar pakai ini. Tegak lurus sumbu X. Jadi, kalau ini titik X, gitu, di sini titik X, ini nilainya di sini ya. Nilai fungsi yang ada di alasnya tadi, ini di sini menjadi kayak gitu kan ya. Nah, tegak lurus sumbu X yang naik kan. Ini nggak ikut, ini titik-titik aja. Kemudian, nah ini tegak lurus sumbu X. Nggak bagus gambarnya. Tegak lurus sumbu X. Nah, dia tegak lurus sumbu X, meskipun kelihatannya nggak tegak lurus. Harus sejajar sumbu Y lah gitu ya. Kalau tegak lurus sumbu X ya sejajar sumbu Y. Berbentuk setengah lingkaran. Oh, saya salah. Bukan kotak dong. Berbentuk setengah lingkaran. Dia tegak lurus sumbu X. Mampus, itu. Atau setengah lingkaran itu sejajar sumbu Y lah gitu ya. Yang di sini gimana kalau yang posisinya di sini? Ya sama, setengah lingkaran. Tegak lurus sumbu X atau sejajar sumbu Y. Yang di sini ya setengah lingkaran. Yang di sini titik aja. Yang di sini titik aja. Yang X-nya di sini ya lingkarannya kecil. Itu. Nah, saya balik ke sini. Kita lihat gambar yang bagusnya lewat sini. Nah, ini setengah lingkarannya. Nah, asal bisa merumuskan luas ini berapa, udah tinggal integral AX dx. Ya, saya balik ke yang sini aja. Jadi kalau ini posisi X, ini sama dengan ini, persis sama. Yang tebal ya, ini sama dengan ini. Saya hitung, saya mau merumuskan ini AX-nya berapa nih? Nah, kita lihat kalau ini posisinya X, ini panjangnya berapa? Ini kan garis tengah lingkarannya kan, diameternya. Ini diameternya adalah merah kurangi hijau kan? Merah Fx. Ingat kalau tegak, Y atas kurangi Y bawah. Y atasnya Y-nya, ini Fx. Y bawahnya Gx. Itu diameternya. Kalau jari-jarinya berarti jari-jari dari lingkarannya Fx, Gx, 2 ya. Ini jari-jarinya. Kalau di sini saya gambar merah nih, ini jari-jarinya adalah sekian. Berarti luasnya berapa AX-nya? AX-nya luas setengah lingkaran. Pi R kuadrat dibagi 2. Pi per 2 kali R kuadrat. X minus GX. Ini kan jari-jari kuadrat. Gitu. Nah, itu. Oke. Maka volume bendanya
Bendanya gimana sih bentuknya ya? Kayaknya akan kayak gitu melengkung ke atas ya. Sininya tadi setengah lingkaran setiap itu. Sininya setengah lingkaran gitu. Oke, saya pakai yang dari sini aja karena udah tahu ininya, tinggal ngitung integralnya aja. Gitu ya. Ini tadi fx-nya ini akar x, gx-nya x kuadrat dibagi 2, ini jari-jarinya pangkat 2. Pi per 2 karena setengah lingkaran. Maka luasnya adalah tinggal integral AX, ini AX-nya ini, DX. Lihat partisinya tadi, yaitu dari, ini tadi perpotongannya dari sini 0, ini 1. Jadi dari 0, 1. Hasilkan sepanjang 0 sampai 1. Nah ini gampang, tinggal kuadratkan aja, mengintegralkannya mudah. Oke. Begitu. Ada pertanyaan? Jadi harus hati-hati membaca ininya ya. Kalau begitu AX ya ketemu, udah gampang pisan. Oke, kalau nggak ada, saya mau bahas yang ketiga. Yang ketiga hanya dikasih gambar doang. Itu. Yang ketiga. Tentukan volume irisan 2 buah silinder berjari-jari 1. Ini jadi ada silinder jari-jari 1. Bukan irisan 2 buah silinder, irisan 2 buah 1/4 silinder ya. Ini kan 1/4 silinder nih ke sana. 1/4 silinder, ini juga 1/4 silinder. Jari-jarinya 1. Seperti gambar di samping, nggak ada kata-kata kayak gininya lagi. Cuma ada petunjuk. Coba. Irisannya udah digambarkan, yaitu yang ini, daerah ini ya. Bentar, saya crop dulu. Mana sih benda yang mau dihitung volumenya? Itu adalah benda ini. Gedein. Berarti bendanya adalah yang saya kasih warna kuning ya. Itu benda itu berapa volumenya gitu kan ditanya. Nah. Benda ini nih. Zaman dahulu saya ngajar gini harus manual menggambar sendiri di papan tulis, mampus dulu. Belakangan bisa pakai slide proyektor yang pakai transparan. Sekarang pakai ini maju elektronik. Oke, ini volume ini berapa? Yang hijau ini sebenarnya nggak ada, tapi di sini dikasih petunjuk supaya agak mudah. Penampang mendatar itu yang bukan hijau, yang biru. Dari benda tersebut berbentuk persegi. Jadi ini persegi, nggak usah dibuktikan lagi bahwa ini persegi. Oke. Nah, mau dihitung volumenya. Jadi ini sekarang kita lihat penampang penampang bendanya tegak lurus, sumbu yang tegak lurus ya. Apa lagi ngomong apa? Irisan penampangnya tegak lurus terhadap sumbu yang ini. Sumbu yang ini nih ya. Itu kan yang hijau tuh tegak lurus sumbu yang saya gambar. Oke. Nah, bagaimana? Harus merumuskan, kalau ini sumbunya saya namakan sumbu T itu ya, terserah mau sumbu X juga boleh. Ini yang hijau harus dirumuskan. AT luas penampang itu berapa? Kalau itu udah tahu, maka volume si kuning tinggal integral dari berapa ini? Kita lihat yang kuning di sumbu T. Ini kan tadi katanya jari-jari 1, jadi dari sini sampai sini 1 ya. Sama dengan ini kan, jari-jari 1 ini. Yang dari sini sampai sini. 0,1. Tinggal AT DT. Tinggal merumuskan ini gimana? Kalau ini tingginya setinggi T gitu. Oke. Jadi tinggal merumuskan ini ya.
Kalau ini sumbunya kalian namakan sumbu set, ya ini A set gitu ya. Tergantung sumbunya. Kalau ini sumbunya sumbu Y, ya AY itu. Nah, supaya bagus saya akan buka aja solusinya. Karena ngegambarnya nanti ini harus ada yang diambil. Nah, misalkan sumbu tegak kita namakan sumbu T. Nah, ini kita rumuskan sebagai AT. Kayak dua soal sebelumnya kan, kalau tegak lurus sumbu X, nyari irisan penampangnya AX. Kalau tegak lurus sumbu T, AT. Kita tahu ya bahwa ini persegi itu. Dan kalau ini irisan setinggi T sembarang, berapa sih ini AT-nya? Nah, untuk itu kita lihat ini. Nah, saya akan gambar yang ini. Yang ini saya pindahkan ke sini. Kemudian yang ini saya namakan sumbu X. Yang ini tadi ke atas sumbu T. Sehingga yang bagian gambar melengkung ini saya gambar di sini. Nah, ini kan berupa yang melengkung ini kan persamaannya berbentuk persamaan lingkaran kan, jari-jari satu, betul? Ini kan asalnya silinder, tadinya berjari-jari satu, ini seperempatnya. Jadi ini adalah persamaannya persamaan lingkaran jari-jari satu. Ini. Paham ya? Variabelnya tentunya ini di sini X, atasnya T, ya dalam X dan T. Nah, kalau sekarang ini tadi yang biru setinggi T, di sini T, yang mau saya hitung adalah panjang ini. Di sini panjang ini kan. Warnanya. Saya mau tahu sisinya berapa sebagai fungsi T. Kenapa sebagai fungsi T? Kan ini mau dirumuskan sebagai AT. Jadi dalam fungsi T. Ini luasnya ini ya. Jadi saya hitung sisinya. Saya mau ngitung panjang ini. Panjang ini tak lain adalah panjang ini. Kalau ini T, berarti ini mau mencari X ya hubungannya ya. Ininya berapa itu si panjang si ini. Oke, dari persamaan ini masukkan kalau ini T, maka saya hitung ini horizontalnya itu X ya. Kalau T itu kan tingginya ini. Si T itu. Tingginya T dari sini, dari alas ke sana. Nah, ini panjangnya masukkannya ke sini. Rumuskan cari X-nya. Dari sini saya keluarkan X sama dengan plus min akar 1 min T kuadrat. Tetapi karena ini dihitungnya X-nya positif, yang minus nggak dipakai. Dapatlah X-nya ini. Oke, enak sekali sekarang. Jadi, kalau ini saya hapus lagi ya. Sekarang saya sudah mendapatkan sisi yang ini panjangnya adalah akar 1 min T kuadrat. Ini berbentuk persegi. Maka luasnya yang biru ini adalah ini, sisi kali sisi. Udah dapat itu? Ya udah, mudah. Volumenya adalah integral AT dt. T-nya berapa? T-nya kita lihat dari bawah sini sampai atas sini. Dan ini sama dengan ini kan, dari 0 sampai 1. Begitu, rada susah ya, merumuskan A-nya rada susah. Dan intinya memang soal-soal ini di situ. Oke, semoga bisa diresapi. Ada pertanyaan? Nanti aja kita lihat ya di soal-soal tutorialnya, kan banyak nanti kayak ginian. Jadi soalnya bisa hanya dikasih gambar, bisa juga dikasih deskripsi kayak tadi, gambarnya kita harus reka-reka. Oke.
Coba saya mau cek dulu. Hanifa, mana Hanifa? Hanifa. Pak. Paham Hadir, nggak Pak. Hanifa? Hah? Paham. Paham 50% atau 90%? 90. 90 bagus lah. Evelyn. Paham, Ada? Pak. Oke. Ada. Katia Ruth. Katia ya betul. Katia Ruth. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Yang cowok di sini siapa ya? Susah nyari namanya yang cowok. Halo, Pak. Itu siapa? Aska bukan? Bukan. Oh, Aska Hanifah cewek juga ya? Iya, Pak. Saya Delvin. Delvin. Oke. Nah, silakan ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, saya pindah. Ngitung volume lagi bentuk-bentuk lain. Jadi ini untuk masalah benda yang diketahui luas irisan penampangnya. Ya, tegak lurus sumbu X atau tegak lurus sumbu Y gitu, atau sejajar sumbu Y itu ya. Oke. Sekarang yang kedua kita akan membahas sebuah benda yang bentuknya seperti ini. Coba saya baca aja dulu. Sebuah keping dibatasi grafik Y sama dengan Fx. Grafiknya sementara positif dulu. Nanti kalau mau negatif juga nggak apa-apa belakangan. Sumbu X, garis X sama dengan A, ini kirinya, dan kanannya X sama dengan B. Jadi benda ini ya, daerah ini. Nah, keping ini diputar terhadap sumbu X. Diputar sumbu X, jadilah benda seperti ini. Akan dihitung volumenya. Prinsipnya sama dengan menghitung luas, hanya bedanya sekarang ngitung silinder, volume silinder. Ini prinsipnya membentuk persegi panjang dulu. Oke, kita lihat. Prinsip ngitungnya. Partisikan interval AB atas N bagian. Nggak harus ditulis gini lah ya. Tulis juga partisikan interval AB atas N bagian gitu juga cukup. Mau sama lebar boleh, beda-beda juga nggak apa-apa. Lebarnya. Kemudian perhatikan segmen ke XI-1, XI. Ini nih, ini yang kirinya ya. XI-1, kanannya XI. Saya perbesar di kanan itu. Ini XI-1 sama XI. Pilih wakil XI garis. Jadi ini sebenarnya ada yang nggak saya gambar ya. Saya gambar ulang di sini. Ini kan bendanya tadi seperti ini. Ini ada XI-1, ini ada XI, ini ada XI garis wakilnya. Bikin persegi panjang kayak ngitung luas, dengan tinggi ditentukan si XI garis tadi. Nah, gitu. Nah, ini yang kita putar. Yang ini yang diputar terhadap sumbu X. Jadilah benda seperti ini kan. Ini bentuknya betul-betul silinder kan. Berapa jari-jarinya? Jari-jarinya ya ini. Yang saya tebalin. Ini jari-jarinya. Silinder jari-jarinya sekian. Tinggi silindernya ya ini. Delta XI. XI dikurangi XI-1 delta XI. Jadi bentuk silinder. Asal bisa merumuskan berapa volume ini, beres. Tinggal nanti langsung integral. Saya ikuti lagi ya. Bentuk silinder dengan jari-jari, ini FXI garis. Ini tadi wakil. Oke. Sebenarnya bentuk persegi panjang dulu, kemudian persegi panjang yang ini nih diputar gitu ya. Diputar jadi silinder yang hijau. Nah,
Hitung volumenya, namakan delta VI. Jadi kalau hanya satu elemen gini, elemen ke I, ininya pakai delta biasanya. Delta VI, tinggal PR kuadrat, jari-jarinya kan tadi ini, PR kuadrat kali tinggi silindernya delta XI. Maka volume seluruhnya ini tinggal ceplokin aja. XI garis jadi X, delta XI jadi DX, integralkan dari partisinya dari A sampai B. Gitu ya. Jadi harusnya kalau ngitung luas mahir, ngitung ini ya mahir, cuma bedanya kan persegi panjangnya dijadiin silinder. Gitu. Oke. Teorinya itu nanti ya bentuknya bisa bendanya macam-macam. Kita lihat di soal-soal. Tuh, soalnya ada segitu. Oke, nomor 1 saya buka dulu aja langsung di sini. Nanti nomor 2 soalnya nggak ada jawabnya, saya harus nulis. Kita lihat. Oke, nggak ada. Ih, nggak ada sialan. Kepaksa juga deh. Paksa deh. Ambil. Masuk sini. Kalau yang ini nggak bisa dikerjakan pakai yang irisan penampang tadi ya. Nggak ada irisan dengan benda dengan yang tegak lurus sumbu X itu nggak ada kan, nggak ada mana penampang. Jadi ini harus pakai volume benda putar. Namanya juga diputar itu soalnya. Oke, kita lihat. Saya gambar dulu. Saya mau gambarnya pakai GeoGebra ya, males ngegambar. Meskipun gampang ini, akar sama ini. Supaya bagus. Mana GeoGebra. Kalian harus berlatih manual ya, karena ujiannya manual. Nanti UTS nggak bisa pakai GeoGebra. Oke, saya gambar satu. Tadi apa? Fungsinya. Bentar. Ini kenapa gede bener? Kekecilan. Yang satu akar X tadi. Y sama dengan SQRTX. Itu. Apa dia? Akar X dan X sama 4. Akar X sama 4. Ya. X sama dengan 4. Nah, dan sumbu X. Oke, gambarnya ini nggak usah, supaya nggak ngabisin tempat. Nah, ini yang X sama 4 saya ganti warna lain. Sebentar, ini nggak ada tempat. Setting. Colornya ganti warna merah gitu ya. Kali. Nah, saya nggak usah gambar ini supaya bagus gambarnya. Baru saya crop lagi. Masukin ke sini. Gedein. Nah, daerahnya berarti daerah ini kan. Ini Y sama Y lagi. X sama dengan 4. Yang hijau itu Y sama dengan Fx sama dengan akar X. Nah, diputar sumbu X. Putar sumbu X. Kembali kita mau ngitung volumenya. Saya pakai partisi juga ya, meskipun mungkin kalian udah apa, tinggal rumusnya pi kali ini kuadrat, integralkan gitu ya. Tapi saya pakai partisi karena malah kelihatan gitu. XI min 1 ini XI, kemudian pilih wakil XI garis, bikin persegi panjang, selalu gitu polanya.
Ini yang kita putar. Nah, kalau diputar, persegi panjangnya akan terbentuk silinder, kan gitu? Silinder ya. Jelek ya, nggak apa-apa. Kalau terbentuk silinder. Silinder, kita hitung volumenya ini jari-jarinya berapa, ini tebalnya atau tingginya berapa. Tingginya ya delta XI kan. Jari-jarinya setinggi ini tingginya berapa? Ini yang saya tebalin tingginya. Tinggal kalau tegak, Y atas kurangi Y bawah. Y atas mana? Fx ya, nanti aja ininya nggak saya masukkan dulu, Fx. Fxi garis, sorry. F di titik Xi garis, bawahnya Y-nya 0. Jadi ini jari-jarinya adalah Fxi. Maka delta volumenya sama dengan PR kuadrat. Pi X garis kuadrat kali tinggi silinder delta XI. Paham nggak ini? Siapa yang nggak paham tolong tanya. Nah, kalau udah tahu ya udah volume seluruhnya integralkan. Saya tadi belum sebut partisikan, yaitu dari 0 sampai 1 ya. Ini daerah yang kuning ini partisi X-nya 0 sampai 1. 0 sampai 1, sampai 4. Bukan 1, 4. Ini 4 ya. Nah, Pi Fxi garis jadi Fx kuadrat dx. Tinggal hitung, masukkan fungsinya Pi. Fx-nya tadi akar X. Dikuadratkan jadi X. Gampang sekali. 0,4 Pi X dx. Tinggal dihitung. Begitu. Oke ya. Itu yang ke-1. Winnie paham nggak? Ya, Pak. Paham, Pak. Paham? Ya. Zahra, paham tidak? Paham, Pak. Siapa yang nggak paham? Reva, paham tidak? Paham, Pak. Oke. Harus beneran ya kalau bilang paham. Jangan itu supaya nggak ditanya jadi bilang paham, jangan ya. Oke, nomor 2. Saya crop. Moga-moga 3 soal ini bisa selesai, bisa lah. Masih 20 menit. Oke. Daerah di antara X kuadrat dan akar 8X. Akar 8X itu sama akar X hampir sama aja ya. Saya malas gambar lagi grafiknya. Jadi pakai GeoGebra lagi. Yang 1 X kuadrat, 1 akar 8X. Ini saya ganti aja. Akar X sama akar 8X hampir sama aja. Akar 8X itu yang hijau itu. Yang ininya saya ganti Y sama dengan X pangkat 2. Supaya kalau saya nggak gambarkan irisannya suka jelek. Nah, ini kan bagusan gitu ya. Nah, kuesionya ada tulisan, biarin aja lah. Oke, itu daerah di antara 2 grafik ini. Saya akan crop dulu. Windows Shift S. Sebaiknya kalian saat ini jangan ganti Windows 11 ya. Windows 11 lambat deh. Saya udah install di beberapa komputer. Dihapus lagi. Kecuali kalian punya komputer baru yang Core i7 generasi 11. RAM-nya 16 GB gitu. Mungkin nggak masalah. Dipenyotin dulu gambarnya dikit. Supaya agak. Jadi saya punya ini tadi Y sampai merah ini yang hijau. Y sama dengan apa ini mau GX atau ini FX akar 8X. Yang merah itu Y sama dengan
GX dengan X kuadrat. Dan daerahnya ini diputar sumbu X. Gitu. Kayak waktu ngitung luas, jangan pedulikan positif negatifnya. Prinsipnya ngitung panjang. Kalau tegak, ya Y atas kurang Y bawah. Kalau horizontal, X kanan kurangi X kiri. Ini diputar sumbu X. Kayak tadi, bikin partisi. Oh ya, titik potongnya berapa? Oh, ini udah kelihatan ya. Tapi kalian harus bisa menghitung ya, titik potongnya 2,4, yaitu dengan menyamakan ini X kuadrat akar 8X, tapi dicari titik potongnya kedapat X-nya sama dengan 2. X-nya 2, Y-nya jadi 4. Oke, kita bikin partisi. Ini XI-1, ini XI, kemudian pilih wakil, wakilnya warna biru lah. Ini XI garis, prinsip jumlah Riemann nih, yang kemarin ini di ujian salah terus. Bikin persegi panjang, jadi tarik garis tegak yang melalui daerahnya. Ini kan di luar, saya titik-titik, ini yang di daerahnya. Lebarnya selebar delta XI. Nah, begitu. Ya, ini ya. Itu yang kita putar. Nah, sekarang kalau diputar terhadap sumbu X, ada yang bolong di sini kan? Nggak termasuk daerah. Jadi kebentuknya nanti sebuah silinder bolong. Silinder bolong, gambar aja silinder bolong. Ini silinder, gitu ya. Nah, butut benar. Ya biarin aja lah, ini silinder. Tapi ada bolongnya gitu kan. Kebayang ya, ini persegi panjang ini diputar sumbu X. Jadi silinder bolong kayak gini. Saya bikin bolongnya agak gede supaya nulisnya nanti enggak terlalu numpuk. Gimana ngitungnya? Yang berisi yang ini ya, silindernya. Yang tengah itu berlubang. Nah, harus merumuskan ini berapa delta VI ini. Kalau tinggi silindernya sih gampang. Tinggi silindernya ini adalah delta XI. Tinggi silinder nih. Ngitung volumenya gimana? Ya volume silinder seluruhnya dikurangi volume silinder yang bolong kan? Jadi volume silinder seluruhnya dikali jari-jari ini yang besar. Di mana itu digambar? Ini jari-jari yang merah ini yang mana? Yaitu yang ini, betul tidak? Paham nggak ini? Yang merah ini dan ini sama, paham tidak? Ya kan diputar sumbu X. Gitu. Berapa panjangnya? Ini jari-jari ini. Ya, Y atas dikurangi Y bawah. Y atas, ini. Akar ini. F XI garis ya. Ini XI garis. Ini nilai fungsi F di titik XI garis. F XI garis. PR kuadrat, jadi kuadrat itu jari-jarinya. Kali delta XI. Dikurangi yang bolong. Yang bolong saya gambar hijau sini. Yang hijau ini jari-jarinya. Yang mana itu yang bolong? Itu ini kan. Nah, itu sama dengan panjangnya yang hijau ini sama dengan ini yang bolongnya. Berapa jari-jarinya? Kembali dia silinder bolong, jadi pi kali jari-jarinya ini yang ini adalah Y atas ini tadi fungsi G. Dikurangi ini bawahnya 0 Y-nya. Y atas yang hijau itu G. XI garis bawah 0 Y-nya. Jadi G XI garis. Kuadrat, jari-jari kuadrat.
delta XI. Nanti aja masukin fungsinya mah. Hati-hati, seringkali mahasiswa pengen cepat nih ngitungnya. Di jari-jari atas, kurangi jari-jari bawah, yang bawah. Jari-jari yang kecil dikuadratkan gitu. Beda ya. Ini salah nih. Harus gini. Kalau ini kan dihitung nanti F kuadrat min 2FG ditambah G kuadrat. Beda dengan ini. Masing-masing dihitung sendiri-sendiri. Volume silinder yang seluruhnya dikurangi volume silinder yang bolongannya. Jadi jangan jari-jarinya dikuadratkan kemudian jari-jarinya dikurangi kemudian dikuadratkan, nggak boleh. Nah, udah tahu ini mah udah gampang volume. Kita lihat partisinya tadi. Partisinya kan di sumbu X nih. 0 sampai 2. Pi-nya ini bisa dikeluarkan tinggal F X kuadrat min GX kuadrat delta X-nya jadi DX. Tinggal masukin aja fungsinya. 02, F-nya tadi mana? F-nya ini akar 8X dikuadratkan jadi 8X ya. GX-nya X kuadrat jadi X pangkat 4. Tinggal gitu. Begitu ya. Jadi prinsip menggambarkan persegi panjangnya itu pentingnya di situ waktu luas tuh. Supaya waktu ngitung silinder ya sama aja ini. Luas cuma persegi panjang ini diputar jadi bentuk silinder gitu ya. Bisa dipahami? Pak, saya masih kurang paham bolongnya itu gimana ya, Pak? Nah, saya gambar lagi yang ini di bawah ya. Digambar. Sekarang kalau digambar ulang. Oh ya, persegi panjangnya tahu dulu ya. Persegi panjangnya tahu tali pembentukannya. Buat partisi, pilih wakil, bikin persegi panjang yang melalui yang kuning. Jadi persegi panjang hanya segitu. Sama waktu ngitung luas juga, kalau disuruh ngitung luas ya ini persegi panjangnya. Nah, jadi saya punya, bayangkan ada persegi panjang gitu. Putar sumbu X. Bayangkan ini diputar sumbu X karena putar sumbu X. Kan jadi silinder yang bolong, betul nggak? Ini. Bisa ngebayangin persegi panjang itu diputar sumbu X. Sumbu putar. Oh iya, Pak. Nah, gitu. Kita ngitungnya volume silinder bolong ini gimana? Volume silinder seluruhnya dikurangi volume silinder yang bolong. Gitu ya. Semester ini ada yang mamahnya ikut kuliah juga. Nanti mamahnya harus ikut ujian onsite di ITB. Oke, gitu. Nah, begitu. Ya, lagi contohnya kan makanya banyak supaya meresap. Tutorial kalian ngerjakan nanti lebih banyak lagi. Wajar dong, saya yang udah mahir aja mengerjakan 4 soal ini. Kalian yang belum mahir ya harus lebih supaya lebih meresap nanti di soal tutorial. Kalau prinsip persegi panjang dan ngitung silinder ini kalian hayati, nanti diganti-ganti sumbu putarnya kayak ini, nggak akan masalah ya. Coba kita lihat. Prinsipnya sama, persis sama. Makanya waktu ngitung luas saya pelan-pelan supaya terhayati itu. Oke. Garis Y ini dan X sama 4. Nah, tadi ya udah di sini. Ya udah bikin lagi. Apa garisnya? Akar X dan X sama 4. Yang satu akar X. Nanti harus bisa bikin manual sendiri ya. Ini saya karena
saya itu kalau menggambar jelek, jadi ya, dan ini fungsinya gampang. Apa tadi? X sama 4. Ya, tentunya digambar manual juga gampang, cuma saya ngegambarnya jelek. Oke, ini kembali ke kayak soal yang nomor 1. Saya crop lagi. Nah, Ctrl V di sini dibikin agak lonjong supaya nggak terlalu ini. Nah, sengaja dilonjongin gitu mas saya. Oke, daerah yang dibatasi oleh kedua grafik itu. Jadi kembali diarsir dulu itu ya. Oke. Wah, enaknya pakai elektronik ngajar begini. Di papan tulis mah biasanya frustrasi menggambarnya saya. Lengkungannya jelek terus. Saya tuh waktu SD menggambar nilainya 5 terus. Merah. Pokoknya pas kenaikan kelas aja dikasih 6. Nanti naik kelas nilainya 5, 5, 6. Naik kelas lagi 5, 5, 6. Dan dulu tuh diwarnain merah di raportnya. Kalau dulu itu adanya itu setahun raportnya ya waktu saya kecil 4 kali kuartal. Setelah itu belakangan trimester tiap 3 bulanan gitu ya. 3,5 bulan. Oke. Diputar terhadap garis Y sama dengan 5. Sumbu putarnya Y sama 5 ini. Mana? Aduh, Y sama 5. Nggak kegambar, ya udah aja. Anggap di sini ya. Ini skalanya, ganti ini pokoknya 5. Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Putar aja. Itu, diputar. Diputar terhadap Y sama 5. Bayangkan ini benda kuning ini diputar terhadap Y sama 5. Yang bentuknya kalian bayang-bayangkan sendiri. Yang akan saya gambarkan yang setelah dibuat satu partisi aja. Oke, prinsipnya kita bikin partisi. Buat partisi pada sumbu X sepanjang X sama dengan berapa itu? 0 yang guling tuh. Dan X sama dengan 4 ya. X-nya dari 0 sampai 4. Bikin partisi kayak biasa. Gambarkan XI min 1, ini XI. Pilih wakil XI garis yang mana saja. Gitu. Bikin persegi panjang. Mewakili daerah yang kuning. Jadi yang kuning yang melengkung atasnya ini dibikin jadi persegi panjang. Persegi panjang. Nah, yang kita putar yang ini. Sama aja kalau diputar kan berbentuk silinder bolong, betul? Diputarnya ini sumbunya, sumbu putarnya. Putar, maka terjadilah silinder bolong lagi. Saya gambarnya sama aja silinder bolongnya. Silinder bolong. Bolongnya tuh akibat area yang di sini kan. Kalau diputar yang di sini kan nggak ada daerahnya. Hitung volumenya. Kayak tadi, hitungnya volume silinder seluruhnya dikurangi yang bolong. Yang seluruhnya tuh yang mana? Jari-jarinya. Kalau saya gambar di sini yang hijau, ini jari-jarinya yang hijau. Di sini mana? Yaitu jari-jari dari sini sampai sini kan? Ini adalah ini. Jari-jari besarnya diputar. Oke, itu. Kita hitung berapa ini jari-jarinya. Jari-jari ini berarti Y atas selalu 5 ya. Dikurangi Y bawah. Y bawah selalu 0. Jadi ini jari-jarinya selalu 5. Dan Y-nya 5 atas
Di bawah Y ini 0. Dan dia fungsinya konstan. Lurus aja, ini juga lurus. Jadi delta volume ke I, volume besarnya dulu, I kali jari-jari kuadrat, kali ini lebarnya delta XI, dikurangi yang bolong. Yang bolong saya kasih warna ini, magenta ini, yang bolongnya sekian jari-jarinya. Di sini mana? Ini kan? Nah, ini kan yang bolongnya. Berapa panjang jarinya atau jari-jarinya ini berapa ini? Y atas kurangi Y bawah. Jadi tulis lagi. I ini tak lain adalah Y atasnya 5, Y bawahnya fungsi ini. Ini saya namakan dulu X ya. Jadi 5 ini 5 dikurangi ini. Ini berapa? Ya, F di titik XI garis. Kan ini nilai fungsi di grafik ini. Y atas ini 5, Y ini adalah fungsi ini. 5 min F XI garis. Kuadrat ya. Ini jari-jarinya. Yang kosong. Kali delta XI. Itu kan gampang, sama aja kan, prinsipnya sama persis. Yang penting kalian menentukan panjang. Ya, menentukan jari-jarinya. Maka volume seluruhnya tinggal integralkan, I-nya bisa keluar konstanta, partisinya tadi 0 sampai 4, ini jadi 25, dikurangi yang ini, 5 min fx-nya apa tadi? Fx-nya mana? Akar X. Kuadrat dx. Nah, ini udah tinggal hitungan ya. Harus mahir ngitungnya yang semester lalu. Oke, ini pangkatkan 2 dulu. Nanti ini juga harus dipangkatkan 2 lagi gitu ya. Begitu. Satu soal lagi. Waktu kita tinggal 2 menit. Kalau nggak paham nanya ya. Kalau nggak paham nanya, jangan diem. Rugi diem. Kalian bayar UKT itu mahal. Nah, gitu ya. Oke, satu lagi. Sama aja. Cuma diputar-putar lah, sumbu putarnya ini, fungsinya diganti-ganti. Nah, gitu ya. Gambar lagi, X kuadrat akar 8X yang tadi lagi. Akar 8X, ini saya ganti. Yang ini Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X pangkat 2. Nah, kayak tadi lagi ini daerahnya ya. Kita ambil lagi. Sumbu putarnya berapa nanti? Saya nge-cropnya supaya nggak kayak tadi lagi. Sumbu putarnya Y sama dengan min 2. Y sama min 2 di bawah. Harus termasuk. Daerahnya ini sumbu putarnya Y sama min 2. Itu. Masukkan ke sini. Itu. Saya bikin agak lonjong gitu ya. Sehingga skala X dengan skala Y beda, supaya ininya agak kegambar. Kalau tadi terlalu sempit. Sumbu putarnya ini. Y sama dengan min 2. Ini tempat memutarnya. Daerahnya yang diputar ini. Oke. Nah, sama kayak tadi. Bikin partisi. Ini titik potongnya 24 ya tadi. Ini 2. Kayak gitu.
2, biar tegas, ini 4. Perlu 2-nya itu. Bikin partisi kayak tadi. Ini XI min 1, ini XI. Pilih wakil XI garis. Bikin persegi panjang melalui daerah yang kuning, jadi tarik persegi panjangnya warna hijau aja. Ya, kehabisan warna. Aduh, apa ya? Nah, ini. Persegi panjang ini. Tinggi ini lurus, ini juga lurus, tarik persegi panjang. Ya, ini sana, ini sana. Nah, ini kita putar terhadap garis X sama dengan 2. Kalau persegi panjang ini diputar terhadap X sama dengan 2 ke sini, kembali ke bentuk lagi, silinder yang berlubang. Nah, gitu ya. Gambarnya masih silinder berlubangnya. Ini lebar silindernya atau tinggi silindernya delta X. Kita hitung. Silinder berlubang ini jari-jari luarnya berapa? Jari-jari luarnya, jari-jari yang gedenya ini mana? Berarti sama dengan, ini tadi ini sumbu putar, ini daerahnya berarti, iya, saya jangan pakai merah, sorry. Pakai warna lain. Ubah dulu warnanya. Warna coklat gitu. Nah, jari-jarinya ini, yang coklat itu adalah ini ya. Nah, itu diputar kan? Berapa dia? Yang coklat ini. Si coklat adalah Y atas. Oh ya, saya namakan dulu fungsinya ini. Y sama dengan Fx. Yang satu lagi Y sama dengan yang merah. Y sama dengan Gx. Oke. Panjang yang coklat adalah Y atas. Y atas adalah fungsi yang F. Nilainya di titik X, garis ya, di titik wakil. Dikurangi yang bawah, Y-nya berapa? Selalu min 2 ini. Dikurangi min 2. Jadi min 2 itu ya. Atau sama dengan Fxi garis tambah 4. Oke, itu jari-jari yang coklat. Hitung delta volume. I jari-jari kuadrat. Jari-jari kuadrat kali tinggi silinder. Dikurangi yang kosong. Yang kosong saya kasih warna apa ya? Kehabisan warna. Warna yang ini. Nggak ada. Pakai aja warna yang ada. Warna biru. Yang kosong mana? Ini tadi persegi panjang diputar terhadap sumbu ini. Kosongnya segini. Tahu nggak yang kosongnya? Itu yang kosongnya. Berapa? Ini. Y atas, Y-nya adalah fungsi G ya. Yang merah fungsi G. Gx garis dikurangi Y bawah. Y bawah, Y-nya min 2. Dikurangi min 2, jadi tambah 2. Gitu ya. Fungsi G yang merah dikurangi ini Y atasnya, Y bawahnya min 2, dikurangi min 2 jadi tambah. Nah, ini I kali jari-jari kuadrat. Delta XI. Udah tahu ini volume seluruhnya. Integralkan, Pi-nya bisa keluar. Partisinya 0 sampai 2. Ini kan, saya partisinya ini di sumbu X dari 0 sampai 2 daerahnya Fx tambah 2 kuadrat dikurangi Gx tambah 2 kuadrat seluruhnya Dx. Gitu ya. Tadi saya ada yang bikin salah ya. Di sininya saya kuadratin gitu atau enggak ya? Lupa saya.
Nggak dikoordinatin lagi ya. Langsung ini ganti aja. X garis jadi X, delta X jadi X. Tinggal masukkan aja fungsinya, ganti fx-nya tadi apa? Akar 8x. Yang ini ganti dengan x kuadrat. Itu tinggal dihitung. Nah, sampai situ siapa yang mau bertanya? Saya akhiri kuliahnya sampai situ hari ini. Agak lebih waktunya, sedikit lah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan hentikan dulu rekamannya. Stop recording.